Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heidi Amanda Effendi. Saya merupakan mahasiswa dari Stikes Nasional Surakarta, Prodi D4 Fisioterapi. Saya di semester 6 dan kali ini saya akan membuat video tentang presentasi salah satu kasus sesuai dengan pedoman ICF untuk melengkapi nilai UTS saya pada mata kuliah ergonomi. Kasus yang saya pilih yaitu kasus pada sopir bus atau truk antar provinsi atau kota. Keluhan pada pekerja yang biasa disebut dengan musculoskeletal disorder itu terjadi akibat pekerjaan yang berlebihan, postur kerja yang buruk, postur kerja statis atau dalam posisi yang sama dalam waktu yang lama, durasi kerja yang berlebihan, frekuensi atau pengulangan gerakan. Faktor-faktor penyebab keluhan muskuloskeletal pada sopir bus biasanya yaitu usia, masa kerja, IMT, postur kerja duduk yang terlalu lama, durasi kerja saat mengemudi, dan hal-hal tersebut adalah faktor resiko penyebab keluhan yang terjadi pada sopir truk atau bus. Keluhan apa saja yang sering muncul pada sopir bus atau sopir truk? Yaitu adanya nyeri leher, nyeri bahu, dan yang paling parah atau biasanya muncul yaitu nyeri punggung bawah atau biasanya kita sebut sebagai kasus low back pain. Kali ini saya akan menjelaskan keluhan yang sesuai dengan pedoman ICF pada pengemudi sopir bus atau truk. Nah, untuk yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan dari body function terlebih dahulu. Body function itu merupakan fungsi dari tubuh. Nah, perubahan apa saja yang terjadi? Yang pertama yaitu pada kode B1308 adanya energi dan fungsi dari mengemudi. Jadi sesuai dengan pekerjaan sopir bus itu sendiri, nah biasanya mereka yang memiliki keluhan LBP akan terjadi penurunan energi dan juga penurunan kemampuan mereka dalam berkonsentrasi saat mengemudi. Nah, selanjutnya yaitu pada kode B2802 yaitu pain in multiple body parts. Nah, jadi biasanya pada pengemudi itu terjadi adanya nyeri pada beberapa bagian tubuh, yaitu pada leher, bahu, dan juga pada daerah punggungnya yang paling parah. Nah, selanjutnya yaitu B7100 yaitu mobility of a single joint. Jadi adanya keterbatasan gerakan pada joint atau pada sendi di daerah punggung bawahnya, di daerah terangnya. Nah, ini biasanya terjadi akibat usia juga. Jadi adanya degenerasi tulang, terus juga adanya berkurangnya stabilisasi juga pada sendi. Nah, selanjutnya yaitu B715 yang saya jelaskan tadi, yaitu adanya penurunan stability pada sendinya. Terus ada B7208 yaitu fungsi tulang. Nah, biasanya terjadi fungsi tulang yang terjadi penurunan itu pada daerah vertebra. Selanjutnya adalah B730 yaitu muscle power. Jadi mereka mengalami penurunan kekuatan otot yang diakibatkan adanya nyeri yang akan saya jelaskan di body structure nanti. Terus selanjutnya itu adalah activities and participation. Nah, yang terjadi penurunan itu pada kode D413. Jadi mereka terjadi penurunan pada saat duduk ya, dikarenakan ada nyeri. Jadi mereka akan keterbatasan saat melakukan atau saat dalam posisi duduk. Terus ada pada kode D4153 yaitu maintaining sitting. Jadi mereka akan kesulitan dalam memposisikan pada saat kondisi duduk dikarenakan nyeri tersebut. Dan juga postur pada saat duduknya pun akan berubah dikarenakan menahan nyeri. Terus ada E335 selanjutnya
yaitu environmental factor. Pada kode E335, yaitu mereka merupakan bawahan yang berada di otoritas atasan, jadi mereka bekerja sesuai dengan suruhan. Terus ada E5400, yaitu transportation service, jadi mereka merupakan pelengkap dari transportasi umum gitu. Terus untuk selanjutnya ada body structure. Nah, untuk body structure itu sendiri ada pada kode S198, yaitu structure nervous. Jadi pasti adanya gangguan, adanya perubahan yang diakibatkan menyempitnya rongga sendi pada vertebra. Nah, ini biasanya keluhannya disebut nucleus pulposus ya. Jadi cairan itu menyentuh atau menjepit saraf pada punggung kita. Selanjutnya ada kode S7600, yaitu structure vertebra column. Jadi adanya perubahan struktur vertebra column ini biasanya disebabkan karena usia juga. Usia yang semakin tua otomatis organ pada tubuh juga terjadi penurunan. Akibatnya karena ada penekanan yang terlalu lama, terjadilah perubahan pada struktur vertebra column tersebut. Terus ada 57601, yaitu muscle of trunk. Jadi adanya perubahan struktur pada otot tadi karena adanya gerakan repetitif, postur yang sama. Jadi terjadi penurunan otot dan adanya keluhan nyeri. Terus ada 67602, yaitu adanya kerusakan atau gangguan pada ligamen di trunk. Dan S798, yaitu structure to movement. Jadi ada gangguan pada struktur untuk bergerak pada tulang belakangnya. Dari keluhan menurut pedoman ICF tadi, kita seorang fisioterapi dan juga tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi berupa sesuai dari faktornya, yaitu menyuruh pasien untuk menurunkan berat badan sesuai dengan IMT atau berat badan ideal yang ada, guna untuk mengurangi keluhan nyeri pada punggungnya. Terus kita juga dapat meminta pasien untuk menyesuaikan posisi atau kita berikan edukasi ergonomi pada pasien pada saat bekerja. Jadi bagaimana postur dan posisi yang baik saat mereka bekerja atau saat mengemudi. Selanjutnya kita dapat memberikan edukasi, yaitu meminta pasien untuk melakukan peregangan dan juga istirahat. Jadi melakukan stretching sebelum bekerja atau setelah bekerja, seperti itu. Baik Bapak, jadi kali ini saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan Nordic Body Map. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, nanti saya akan memberikan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaannya Bapak jawab sesuai dengan kondisi ya. Jadi nanti ada tingkat nyeri juga. Nyerinya itu ada 1 sampai 4. 1 itu tidak nyeri, terus 2 itu ada nyeri sedikit, 3 nyeri sedang, dan yang keempat tuh sangat nyeri. Oke, langsung kita mulai ya. Yang pertama itu pada daerah leher atas itu ada tidak Pak sakit atau kaku? Sedikit Mbak. Sedikit berarti 2. Untuk leher bawah? Bawah itu 2. Bahu kiri? Bahu kiri itu 2. Bahu kanan? 2. Untuk lengan atas kiri? Tidak ada. Oke, pada punggung? Punggung, kalau punggung bagian atas itu 3 Mbak. Kalau yang bagian bawah itu 4. Oke. Terus untuk lengan atas kanan? Tidak ada. Pinggang berarti 4 ya? Iya. Pinggang 4. Pantat? 3. 3. Terus siku kiri? Tidak ada. Siku kanan? Lengan bawah kiri? Lengan bawah kanan? Tidak. Pergelangan tangan? 2. Pergelangan tangan 2. Kiri 2. Kalau yang sebelah kanan? 2.
2 juga. Untuk tangan kiri 2. 2, tangan kanan juga 2. Iya. Untuk paha kiri 3. paha kanan, 3. lutut kiri, 3. lutut kanan, 2. betis kiri, 2. betis kanan, 2. pergelangan kaki kanan kiri, 3. 3. Untuk kakinya di telapak kaki kanan kirinya 3 juga. Oke, baik Bapak, jadi nanti akan saya berikan hasilnya. Bapak tunggu terlebih dahulu ya. Terima kasih. Baik Bapak, jadi setelah saya hitung-hitung tadi, Bapak itu keluhannya termasuk di medium Pak. Jadi keluhan Bapak itu perlu ditindaklanjuti. Jadi nanti akan saya buat program latihan yang baik untuk keluhan Bapak, dan juga Bapak nanti akan saya berikan edukasi juga. Seperti itu. Jadi untuk hari ini mungkin segini aja pemeriksaan dari saya. Saya harap untuk pertemuan selanjutnya Bapak bisa ke sini, kita buat program latihan untuk keluhan Bapak selanjutnya. Terima Baik, kasih Bapak. Terima kasih, Mbak. Ya. Kali ini saya akan menjelaskan keluhan atau problem apa saja yang terjadi pada pekerja yang memiliki postur, posisi, lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan pedoman ergonomi atau tidak baik. Nah, jadi kita harus ketahui terlebih dahulu apa saja sih faktor yang menyebabkan terjadinya keluhan itu. Nah, biasanya diakibatkan karena pekerjaan yang terlalu berlebihan, stres kerja, postur kerja yang tidak baik, posisi yang statis, durasi bekerja yang terlalu lama, dan juga adanya pengulangan gerakan secara berulang. Nah, biasanya pada postur yang kurang baik pada pekerja itu biasanya akan terjadi keluhan pada neck pain-nya, pada adanya neck pain pada daerah leher, pada daerah bahu karena adanya nyeri bahu, pada daerah siku karena adanya nyeri pada siku, terus juga pada pergelangan tangan, ada pada punggung daerah bawah yang biasa kita sebut LBP, terus pada lutut, dan juga pada ankle ataupun telapak kaki. Nah, biasanya untuk pekerja pada posisi yang kurang baik juga dapat merubah posisi pada tubuh kita. Jadi bahu kita bisa berubah posisi lebih pendek ke kanan atau lebih pendek ke kiri. Dan juga vertebra kita juga bisa terjadi keluhan seperti skoliosis, lordosis, kifosis. Terus pelvic kita juga bisa berubah posisi, lebih ke anterior atau ke posterior, lebih ke kanan, turun ke kanan atau turun ke kiri. Terus juga tungkai kita juga bisa mengalami perubahan panjang diakibatkan posisi yang suka menumpu pada satu kaki atau duduk dalam posisi miring juga. Seperti itu. Terus juga adanya pemendekan otot juga bisa terjadi diakibatkan postur yang sama secara berulang jika posturnya tidak baik. Terus juga adanya kelemahan otot dikarenakan terjadi penggunaan otot hanya pada satu sisi, seperti itu. Terus adanya peradangan juga pada sendi maupun otot dikarenakan adanya gerakan pengulangan akibat postur yang buruk tadi. Nah, saya akan memberikan video edukasi berupa program core exercise selanjutnya, pada video selanjutnya. Terima kasih. Kali ini saya akan melakukan instruksi pada pasien untuk melakukan core exercise. Baik, untuk gerakan yang pertama itu ada transversus abdominis. Jadi pasien kita minta kakinya difleksikan, ditekuk juga. Nah, lagi. Terus pegang di bagian perutnya. Nah, beri sedikit penekanan. Jadi nanti kalau untuk tarik nafas ditekan, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Nah, ini bisa dilakukan 1-4 kali. Selanjutnya itu adalah gerakan strike leg.
rise. Jadi pasien kakinya diluruskan. Oke, luruskan semuanya. Lalu satu kaki difleksikan hipnya. Nah, diturunkan lagi. Oke, dinaikkan lagi. Diturunkan lagi. Nah, ini bisa dilakukan selama 10 kali pengulangan. Jadi saat dinaikkan, ditahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, lalu turunkan. Dinaikkan lagi, lalu ditahan 1, 2, 3, 4, 5, diturunkan. Ini bisa dilakukan 10 kali. Untuk gerakan selanjutnya yaitu leg extension. Jadi satu kaki fleksi sedikit, satunya diangkat, difleksi sama nih. Nah, ini ditahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, ganti lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Ini dilakukan 10 kali pengulangan. Gerakan selanjutnya yaitu hip extension. Jadi pasien diminta untuk dalam posisi push up. Oke. Terus lututnya ya seperti itu. Satu kaki diluruskan ke belakang. Ini sedikit maju dikit. Nah, oke, diluruskan. Ditahan 1, 2, 3, 4, 5. Ganti kaki satu lagi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Ini bisa dilakukan 10 kali pengulangan. Selanjutnya dalam posisi tidur lagi. Tidur seperti biasa, yaitu gerakan close chain bridging. Oke, tahu gerakan bridging? Jadi kakinya ditekuk. Kaki ditekuk, tangan ditaruh di samping. Nah, ini diangkat, perutnya diangkat. Nah, ini ditahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Turunkan. Lagi, naikkan lagi. Lagi, bisa lagi nggak? Begini doang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini bisa 10 kali pengulangan. Selanjutnya yaitu abdominal sit up. Jadi seperti sit up, tangannya ditaruh di dada. Oke, kepala mencoba mengangkat. Nah, ya, seperti sit up, Mbak. Iya, tapi sedikit aja. Nah, ya oke. 1, 2, 3, 4, 5. Turun. Lagi, naik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya ada Superman. Jadi bisa dalam posisi sama seperti tadi, posisi sit up. Push up maksudnya, push up. Oke. Mohon maaf. Nah, sama kayak tadi, lututnya ditekuk. Nah, satu kaki diluruskan, tangan yang sebelah sana diluruskan. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini bisa dilakukan 10 kali pengulangan. Lanjut ke posisi tidur. Oke. Ini jadi kayak sit up juga, tapi tangannya mencoba untuk tanganmu di belakang. Nah, ya. Jadi saat menaikkan kepala, lututnya itu mencoba untuk menyentuh siku. Tahu? Jadi gini. Itu. Oke. 1 lagi. 2. Oke, lagi 3. Ya, ini bisa 2 sampai 5 pengulangan. Terus lanjut ke gerakan lowering and raising leg. Jadi kakinya dilurusin, tangannya biasa aja. Kakinya dua-duanya diangkat. Lurus tapi. Yuk, angkat kakinya ke atas. Nah, diturunkan lagi pelan-pelan. Angkat lagi. Nah, diluruskan lagi pelan-pelan. Oke. Lanjut ke bridging with leg raise. Jadi gerakan bridging tadi ini ditekuk lututnya. Nah, tapi satu kaki dimajukan. Nah, mencoba untuk gerakan ini nah, ya 1, 2, 3, 4, 5. Turun lagi, ganti satu kaki satunya. Oke. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lanjut ke plank. Tahu posisi plank? Oke. Posisi plank. Nah, posisi plank. Oke. Ya, ditahan 1 sampai 20 detik. Ya, oke, sudah. Lanjut side plank. Sama, jadi kita di sisi satunya seperti ini. Diangkat. Oke, ini juga 1 sampai 20 detik. Baik, sudah Mbak?
Untuk back extension dan bridging extension, abdominal crunch, abdominal twist itu kita memerlukan alat, dan di sini emang tidak ada alatnya. Jadi nanti akan saya terterakan gambarnya. Dan mungkin ini saja bagaimana program core exercise yang bisa kita lakukan atau fisioterapis lakukan kepada pasien. Dan terima kasih.